Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, amin. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena kita semuanya itu bangkit berdiri, tekan pujian ini kembali dengan sungguh. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena
kasih, Engkau baik, sangat baik. Haleluya, terpujilah Tuhan, Engkau baik. Haleluya, mengiringmu Tuhan, rinduan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, luar biasanya Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selamanya. Kami siap memuji Tuhan, melompat bersorak bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, saya yakin dan percaya kita semua merasa sukacita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hidup saya dan Bapak Ibu penuh dengan mukjizat karena kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mau boleh tepuk tangan di atas yuk. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan
dahsyat dan luar biasa, amin, dalam hidup kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita masih semangat muji Tuhan, amin. Haleluya. Allah kita sungguh tidak tertandingi oleh apapun juga, haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas yuk. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sebab satu-satunya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Beri tepuk tangan syukur sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita saat mengenalkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya firman yang kita dengarkan boleh jatuh di tanah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau juru selamat. Hanya
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Tema hari ini saya mau berbicara tentang iman. Iman yang mendatangkan mujizat. Iman yang mendatangkan berkat. Iman yang mendatangkan hal-hal yang besar dan luar biasa. Mari kita buka kitab Ibrani Fatsal 11 ayatnya yang ke-1. Ya, Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Tuhan kami yang hidup, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan yang kami sembah dan puja, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pagi ini kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Kami memperoleh belas kasihan Tuhan dan berkat Tuhan. Semua karena karya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya dalam Tuhan. Kami terus terpelihara dengan sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kami tunduk kehadirat-Mu. Kami tunduk kepada otoritas firman-Mu. Sehingga kami dapat memperoleh janji Bapa. Demikian kami peroleh berkat Tuhan dalam kuasa firman. Urapi hamba-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dan hamba juga sudah siap untuk menyeberangkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Haleluya, iman.
Saudaraku, bicara tentang iman, kita akan mundur ke belakang, kita akan lihat dalam Kejadian Fatsalnya yang ke-12. Kejadian Fatsal 12 ayat 1 ya sampai ayat 9. Fatsal 12 ayat 1 sampai 9. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menempatkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari suatu ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat Ai, di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar dari kehidupan Abraham tentang iman. Dalam Kejadian Fatsal 12 ayat 1 sampai 9 mengatakan bahwa Abraham ini orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Alkitab katakan Abraham disuruh pergi ke tempat yang belum dia ketahui. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Selalu saya memanjatkan puji Tuhan karena Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Sejak saya keluar dari Sulawesi Utara, ya kurang lebih 40 tahun yang lalu, ya saya selesai SMA, kemudian sekolah teologi, dan saya datang ke Jakarta. Ya, saya tinggal di Manado 2 tahun dulu. Setelah itu saya datang ke Jakarta. Nah, berawal dari seorang nenek, seorang ibu tua mendoakan saya bahwa pelayananmu tidak di tempat ini. Ya, pelayananmu ada di jauh sana. Saya nggak tahu di mana. Ya, berikut lagi ada seorang oma yang lain mendoakan saya. Dia mengatakan pelayanan saya di Jakarta. Jelas dia memberitahukan Jakarta, tapi tempatnya di mana saya nggak tahu. Dan 2 kali dia memberitahukan, ya konfirmasi. Saya berdoa, Tuhan, jikalau memang ini rencanamu, saya siap. Dan saya tidak tahu kemana, ya. Dan beberapa bulan kemudian, ya kurang lebih 2 bulan kemudian setelah doa atau 3 bulan, ada seorang yang membawa saya ke Jakarta.
ya. Dan puji Tuhan, memang awal-awalnya saya kan orang kampung, jadi saya tahu bahwa saya tidak tahu datang ke Jakarta sebagai hamba Tuhan yang baru tamat sekolah Alkitab, saya belum tahu apa yang saya harus lakukan. Ya, saya belum tahu, tapi saya mau ikut tuntunan Tuhan. Saya tahu saya ada di Jakarta karena Tuhan. Bagaimana penghidupan saya sudah serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau sampai hari ini saya ada dalam ladang Tuhan, dalam pelayanan, ini semua karena anugerah Tuhan. Karena saya belajar mempercayai apa yang dikatakan Roh Kudus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab suci. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun, menempatkan saya, Tuhanlah yang memanggil saya, sehingga saya berani melangkah datang ke Jakarta. Nah, ketika tahun 1994 yang lalu, setelah saya menikah bulan Januari, saya mulai merintis di Harapan Indah. Saudaraku, saya nggak punya apa-apa. Ya, saya menikah, saya nggak punya apa-apa. Lalu kontrak rumah dengan biaya yang saya dapat ketika saya melayani Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tidak ada yang menggaji saya. Jadi dana yang saya dapat orang-orang berikan kepada saya dalam pelayanan itu saya gunakan untuk kontrakan rumah dan juga bersama-sama uang dari istri karena dia dulu pernah bekerja. Nah, ya. Jadi dia punya tabungan sedikit, tambah saya, lalu itu yang saya gunakan kontrakan rumah. Ya, sekaligus rumah itu saya gunakan untuk melayani. Kami nggak punya apa-apa, jadi kami mulai dengan iman. Saudaraku, setelah kurang lebih 4 tahun kami merintis, lalu Tuhan memberikan gedung, ya. Jadi gedung yang kami dapatkan, ruko itu dapat dari mujizat. Karena saya mau beritahukan bahwa uang yang kami miliki, yang kami kumpulkan hanya sedikit. Ya, tapi Tuhan kirim seorang ibu yang tinggal dari kota sana, datang ke Harapan Indah untuk menutupi semua pembiayaan gedung yang kami beli. Ya, ruko yang kami jadikan sebagai tempat ibadah kami. Itu mujizat Tuhan. Ya, kemudian beberapa tahun kemudian kami memperlebar. Ya, dari 1 kami beli di sebelah, ya, gedung menjadi 2, ya, 2 EC8 dan 9. Nah, saudaraku, mujizat Tuhan terus terjadi. Jadi kemudian kami melangkah lagi untuk membuka cabang, ya, karena kami tahu ini karena Tuhan yang menyuruh kami untuk membuka pelayanan di Niasana, ya, tahun 2010. Ada jemaat di gereja ini memberikan tanah, kemudian minta saya untuk mengembangkan pelayanan, merintis di sana. Dan saudaraku, dari tidak ada apa-apa, ya, nah gedung itu sudah sedang diperlebar lagi sekarang ini. Ya, sudah jadi tapi sedang diperlebar, diperbesar. Nah, saudaraku, itu tahun 2010, 2015, 5 tahun kemudian Tuhan berikan kami visi lagi untuk membangun gedung gereja yang ada di cabang kami di Grand Wisata. Ya, 2 ruko di sana. Saudara, gereja yang ada kami tahu bahwa Tuhan yang berikan. Dan ketika kami melangkah dengan iman, Allah pun melakukan mujizat di dalam pelayanan. Sehingga sekarang ini gereja sudah memiliki 3 gedung sendiri. Tidak kontrak lagi, puji Tuhan. Saudara, berkat yang Tuhan berikan, mujizat itu datang ketika kita belajar melangkah dengan iman. Saudaraku, saya mau beritahukan, kita harus belajar berjalan dengan iman. Kalau kita tahu itu datang dari Tuhan, kita harus bertindak, kita harus melangkah.
apakah mau beli rumah, mau beli mobil, atau mau beli ruko dan lain sebagainya, kita harus berdoa, kita harus percaya ya bahwa kalau itu benar dari Tuhan, kita harus melangkah ya, belajar melangkah dengan iman, dan ketika kita melangkah, mujizat itu pun terjadi. Haleluya. Ada lagu yang lama memberitahukan kepada kita ya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ada lagu lagi berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara. Ya, ketika kita melangkah dengan iman, Allah akan melakukan mujizatnya. Haleluya, haleluya. Nah, berikut ini saya akan ungkapkan ada 4 hal tentang iman yang mendatangkan mujizat. Yang pertama, saudara, kita belajar ikut apa yang Tuhan mau. Kita harus belajar ikut tuntunan Allah. Kita harus belajar mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama katakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Pergi. Abraham, Alkitab katakan, mengikuti apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan berikan petunjuk. Saudaraku, dan Abraham, Alkitab katakan, taat. Saudaraku, saya mau beritahukan, jika saudara Tuhan menyuruh untuk kita pergi, ya, kalau Tuhan suruh, kita harus taat. Saudaraku, seperti Abraham. Ya, nah, kalau sekarang mungkin kalau ada orang yang menyuruh saya pergi pindah rumah, yang saya belum jelas. Ada orang datang kepada saya, Pak Sadrak, pindah sekarang dari Harapan Indah, pindah ke tempat yang engkau tidak, yang saya belum tahu. Tentu saya tidak mau. Saya sudah lebih enak di Harapan Indah. Ya, saya sudah punya rumah. Kalau saya disuruh seseorang yang saya tidak kenal pergi ke tempat saya belum tahu, pasti saya tidak akan pergi. Nah, saudaraku, kecuali orang menyuruh saya pergi yang sudah jelas. Misalnya, Pak Sadrak pindah dari Harapan Indah ke Pondok Indah. Oh, saya pasti akan pergi. Karena rumah-rumah sana rumah elit, rumah mewah, rumah luar biasa. Ya, karena jelas pindahnya ke Pondok Indah. Tapi kalau saya disuruh pindah ke tempat yang tidak jelas, saya tidak mau. Nah, ketika Allah menyuruh Abraham keluar dari rumah kediamannya, pergi ke tempat yang belum diketahui Abraham, Abraham taat. Mengapa Abraham taat? Karena yang menyuruh pindah adalah Allah. Apa akibatnya? Abraham taat kepada tuntunan Allah. Allah memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan Alkitab katakan, melalui Abraham keturunannya menjadi banyak. Yang kedua, nama Abraham menjadi masyhur, menjadi terkenal. Dan yang ketiga, Alkitab katakan, ketika dia taat kepada tuntunan Tuhan, Abraham menjadikan Abraham berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita belajar dari kehidupan Abraham. Mari kita ikut tuntunan Tuhan. Mari kita belajar ikut petunjuk Tuhan, sehingga kita diberkati Tuhan. Ya, apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita ikut. Ketika kita ikut, kita akan melihat berkat, kita akan melihat mujizat Tuhan. Ya, yang kedua, percaya apa yang Tuhan firmankan. Janji Tuhan buat Abraham, aku akan membuat menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2 katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan engkau akan diberkati. Serta membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat luar biasa. Kita harus percaya apa yang Alkitab katakan. Jika Allah berjanji kepada saudara dan saya, pasti Allah akan genapi. Kita harus percaya apa yang Tuhan firmankan. Kita harus setia.
iman dan kesetiaan selalu berjalan bersama-sama. Saudaraku, mari kita belajar setia kepada Tuhan. Kita belajar untuk taat ya kepada Tuhan. Ya, karena iman dan kesetiaan itu jalan bersama-sama. Orang Jakarta bilang jalan bareng. Allah memberkati Abraham dan Allah memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Saudaraku, ini hal yang luar biasa ketika kita hidup dalam kesetiaan, ketika kita hidup di dalam iman. Oh haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen harus patuh kepada firman Allah. Abraham patuh kepada firman Allah. Ya, Abraham patuh kepada tuntunannya, tuntunan Allah. Apa yang Tuhan mau, dia turut. Kejadian 12 ayat yang keempat, Alkitab katakan, lalu, ya ayatnya yang keempat katakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 70 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, saya mau beritahukan di sini, orang beriman tidak takut kemanapun ia pergi. Ketika saya berangkat dengan iman dari Jakarta, dari Manado, Sulawesi Utara, dari kampung ke sini, saya belajar untuk beriman. Ya, orang beriman tidak takut kemanapun ia pergi. Saya tidak takut. Ya, saya melihat pemeliharaan Tuhan sudah lebih dari 40 tahun. Kurang lebih 40 tahun. Saya keluar dari Sulawesi Utara datang ke tempat ini. Saudaraku, orang beriman tidak khawatir kemanapun ia pergi. Karena Allah Immanuel beserta dengan dia. Orang beriman percaya Tuhan pasti menyertainya. Haleluya. Saudara, saya mau beritahukan salah contoh dalam Alkitab. Ada seorang remaja yang bernama Daud. Anak yang kecil, anak ingusan. Ya, anak remaja yang masih kecil dapat. Herannya saudaraku ketika orang Israel berperang dengan orang Filistin. Saudaraku, Goliat raksasa. Alkitab memberitahukan satu perkelahian yang tidak imbang. Tapi karena Tuhan ada di sana, Allah Immanuel ada di sana, Tuhanlah yang menyertai Daud. Sehingga Alkitab katakan Goliat raksasa itu roboh. Ya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Saudaraku, kalau Tuhan menyertaimu, saudara tidak perlu takut kemanapun saudara pergi. Kalau Tuhan menyertaimu, ya, saudara tidak perlu khawatir saudara pergi kemana. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan saudara. Saudaraku, saya memberitahukan kepada kita di dalam kitab Roma 4 ayatnya yang ke-20. Tetapi terhadap janji diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah saudaraku, apa dampaknya jika saudara dan saya beriman? Apa dampaknya jika saudara dan saya taat kepada petunjuk Tuhan? Saya mau beritahukan apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Apa yang Tuhan firmankan kepada saudara. Tuhan akan menggenapinya. Haleluya. Alkitab katakan Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 95 tahun. Tuhan menggenapi janjinya. Alkitab memberitahukan bahwa Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Saudaraku, luar biasa. Di usia yang sudah lanjut umur, Tuhan memberkati Abraham dan Sarah melalui keturunan. Haleluya, haleluya. Nah, kekasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perkara yang ajaib buat saudara dan saya. Kita harus percaya dan beriman. Bila kita berdoa, pintu yang tadinya tertutup, Tuhan akan buka kepada kita yang beriman kepadanya. Haleluya, yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan dapat membukanya yang tidak mungkin bagi manusia. Itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika kita percaya, itu saja. Ketika kita percaya dan mentaati firman, maka hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara, sebagai penutup saya mau beritahukan, jika kita ada pergumulan, ada doa-doa yang belum terjawab, ada beban, ada sakit penyakit
yang belum tersembuhkan. Mari saya mau ajak, serahkan itu kepada Tuhan. Dan saudara, ketika kita serahkan itu kepada tangan Tuhan sekarang ini juga dengan iman, percaya bahwa Allah sanggup menolongmu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Allah sanggup menolongmu. Pergumulan apa saja, percaya Tuhan sanggup. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Haleluya. Bicara tentang kesehatan, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang keuangan, Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup melakukan mujizat buatmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pelajaran yang indah dari kehidupan Abraham. Di mana Abraham taat melangkah apa yang Tuhan suruh. Dia taat pergi. Walaupun tempat itu dia belum tahu kemana dia akan pergi. Dia taat saja. Dan di sana Abraham melihat mujizat Tuhan. Abraham dan Sarah melihat berkat Tuhan. Di sana mereka mendapatkan keturunan yang sungguh luar biasa. Secara manusia, Abraham sudah berumur 100 tahun. Sarah berumur 95 tahun. Namun Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah di usia yang lanjut. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung sampai saat ini. Pergumulan, beban apa saja, kami mau belajar serahkan kepadamu. Dan kami mau belajar ikut pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan persepuluhan diakonia. Korban ucapan syukur dan kami yakin dan percaya Tuhan balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Jemput kita kembali untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terbukir dalam kehidupanku. Serah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku Haleluya, kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita akhiri ibadah pada pagi ini. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.